Culprit, baca bene. Pernahkah para culprit berhadapan pada situasi di mana tidak tahu merasa bersalah atau tidak? Apakah sudah melakukan yang baik atau tidak? Apakah ini sudah pilihan yang terbaik atau tidak? Apakah saya sudah berdosa atau tidak? Apakah ini dosa ringan atau tidak? Atau dosa berat? Ini menyangkut soal kesadaran moral dan dalam bentuk konkretnya menyangkut suara hati. Dan suara hati bukan suara Tuhan. Dan bagaimana dinamika yang kita hadapi ketika mengambil keputusan. Maka kita di sini mau melihat apa itu dimensi otonom dan relasional dari suara hati kita. Bagaimana kita mengambil keputusan agar kita serentak otonom tetapi juga tidak keras hati. Tetapi kita melihat situasi di sekitar kita. Bukan menjadi orang yang tertutup tetapi tetap terbuka. Tetapi tidak juga diatur oleh kehendak orang lain. Kita otonom dalam diri kita, tapi serentak kita tetap terbuka dengan situasi di sekitar kita. Dalam mengambil keputusan, kadang kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus mengambil keputusan, apakah harus keinginan orang lain atau keinginan saya. Gitu ya, dalam hidup apapun, dalam hidup berumah tangga atau yang lain di pekerjaan, di relasi kita. Culprit, siapa tahu bahasa ini agak kaku karena saya langsung membaca seraya mempersiapkan diriku untuk satu tes. Saya mau mendalami topik ini. Pertama kita mulai soal kesadaran moral. Ya, kita sadar bahwa ada tindakan moral kita. Kita sadar bahwa ada satu tindakan yang harus kita pilih berdasarkan baik atau buruk, cocok atau tidak, sesuai dengan hati nurani atau tidak, halal atau haram. Dalam konteks agama tertentu ya. Harus disadari bahwa kesadaran moral ini adalah khas manusia. Spesifik dan sifatnya manusiawi. Tidak ditemukan dalam dunia hewan atau tumbuhan. Tidak ada soal patut atau tidak patut berhubungan badan di depan publik atau di ruang gelap, tidak peduli. Itu hewan. Tetapi kita berpikir tentang patut atau tidak, cocok atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk, adil atau tidak adil, sosial atau tidak sosial, cabul atau tidak cabul. Itu kita pikirkan dan itu manusiawi dan ini menuntut kesadaran moral. Kesadaran moral itu khas manusia. Misalnya perbuatan si A tidak pantas bagi manusia, perbuatan si B itu sepertinya perbuatan hewan dan lain-lain. Dan melalui cara berpikir ini tampaknya ada kesadaran manusia tentang dirinya sendiri dan martabatnya. Manusia berpikir tentang martabatnya. Manusia tidak dari awal memiliki kesadaran moral. Pada awalnya hidup manusia belum mampu menjalankan kemanusiaannya. Ada proses panjang untuk bertumbuh, untuk berpikir dan bertindak. Ketika manusia sudah bisa berpikir berkehendak sendiri, pada taraf ini dia memasuki dunia moral. Artinya dia dapat membedakan ini baik, ini buruk begitu ya. Tidak mulai dari sejak lahir. Jadi ada pada kita fase ketika kita ada di fase pramoral dan ada fase moral. Dari kesadaran pramoral menuju kesadaran moral. Kesadaran moral tidak sama tingkatannya untuk setiap manusia. Berbeda-beda. Kesadaran moral setiap orang berbeda-beda. Nah, itu harus disadari juga. Dalam kesadaran moral, manusia mengalami dan merasakan keyakinan yang sangat konkret bahwa suatu perbuatan harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh dilakukan. Nah, di sini yang membedakan. Ada orang yang dalam hal tertentu saya harus menyadari bahwa ini tidak bisa kulakukan. Tapi orang lain berpikir, oh ini bisa kulakukan. Kesadaran moral itu dalam bentuk konkretnya adalah suara hati. Suara hati ialah soal kemampuan manusia untuk menyadari tugas moralnya, untuk mengambil keputusan moralnya. Kesadaran moral itu tidak berarti bahwa manusia dibekali dengan aturan yang jelas mengenai setiap tugas kewajibannya. Nah, ini yang menarik. Tidak begitu jelas, tidak semua hal begitu jelas untuk kita lakukan. Namun, dengan kesadaran moral manusia menyadari bahwa dialah yang mesti mengambil keputusan dan bertindak. Suara hati bukan perintah langsung dari Tuhan. Harus disadari bahwa suara hati itu bukan suara Tuhan yang memberitahukan apa yang harus dibuat sekarang ini, apa yang tidak harus kamu buat. Manusia sering harus mencari jalannya sendiri dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya.
Ia harus membuat pertimbangan dan menyangkut banyak kepentingan dan mengambil sendiri keputusan yang adil mengenai tindakannya. Tetapi dalam menempuh jalan hidupnya, manusia mengetahui bahwa ia harus menunaikan tugas dan memenuhi kewajibannya. Ia tahu arah hidupnya di dalam hati nuraninya. Dan setiap kali ia menyimpang dari arah itu karena merasa tugasnya berat, atau tidak mau menjalankannya, atau karena tidak enak, maka suara hati mengingatkan dia dengan gangguan dan beban batin. Maka seringkali kalau kita merasa terbebani, ada beban, ada perasaan tidak enak, jangan-jangan ada yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan suara hati kita. Keputusan dari suara hati merupakan pedoman dan daya penggerak bagi tindakan kita. Dalam kehidupan kita jarang ada yang mutlak, kecuali misalnya urusan apa yang wajib kita lakukan untuk keperluan biologis kita. Makan, minum, tidur. Yang tanpa alternatif begitu ya. Jarang ada yang tanpa alternatif. Dan tidak dapat diganti oleh sesuatu yang lain. Karena itulah pertimbangan pro dan kontra amat sering terjadi. Tetapi harus dikatakan itu tidak dapat diperpanjang terus menerus. Ada saat ketika kita harus mengambil keputusan. Harus ada keputusan dan diambillah risiko. Jadi suara hati membantu kita mengingatkan diri pada keputusan tertentu dan menjalaninya dengan setia dan tekun. Nah, saat mengambil keputusan sendiri atas tanggung jawab ini, kita dituntut untuk memiliki otonomi diri. Lalu kita mau berbicara soal dinamika mengambil keputusan kita. Dalam hal mengambil keputusan kita bisa lihat 3 fase. Sebelum mengambil keputusan, dan saat mengambil keputusan itu, dan setelah mengambil keputusan itu. Sebelum keputusan diambil, kita harus menyadari apa sebenarnya yang saya inginkan, begitu ya. Ini semacam bekal kita. Kita sudah punya pertimbangan, saya akan menikah umur sekian, saya akan bekerja di bidang ini, saya akan membina hubungan dengan si Anu. Nah itu bekal, itu semacam prototipe dari keputusan kita yang mau kita putuskan nanti. Nah ini semacam arah dasar yang mau kita buat. Nah ketika kita belum mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan dimensi relasional kita. Kita harus mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari orang lain. Mendengarkan nasihat-nasihat yang kita pandang bijak atau bisa memberi referensi kepada kita. Dari guru, dari orang tua, dari sahabat, dari pasangan, dari rekan kerja, dari ahli, dari buku, dari banyak hal yang menurut kita bisa memberi pandangan baru kepada kita tentang keputusan yang mau kita ambil. Kalau soal saya mau menikah begitu ya, kita lihat dulu referensi, kita tanya orang-orang yang sudah menikah, yang pernah gagal, yang sukses menurut kita. Kita tanya sesuatu. Nah ini bagian dari dinamika sebelum keputusan kita diambil. Memang kita sudah punya kecondongan, meskipun kita mendengarkan pertangkapan dari orang, kadang kita sudah menetapkan apa yang mau saya putuskan. Maka disinilah tampak apakah kita tipe orang yang keras hati, yang menutup diri pada kemungkinan-kemungkinan lain dan pandangan orang, atau kita orang yang terbuka, yang mau menerima pandangan orang lain, terbuka pada kemungkinan-kemungkinan, dan ya akhirnya kita semakin bijak dalam mengambil keputusan. Kita harus terbuka pada pro dan kontra atas pendapat kita. Kita sudah punya prototipe keputusan. Lalu ada pro dan kontra atas keputusan kita itu. Akan ada ketegangan dengan pemikiran orang tua. Kita mau mengatakan saya belum mau menikah dulu. Lalu orang tua mengatakan pandangannya, kamu harus begini, harus begitu. Apakah kita terbuka untuk itu? Apakah kita mengambil keputusan dengan mempertimbangkan itu? Nah itu dia. Lalu kita harus sampai pada fase kedua ini, mengambil keputusan. Ada saat ketika kita ternyata selalu ada dalam situasi pro dan kontra. Selalu ada dalam fase bimbang, sulit mengambil keputusan. Tetapi harus disadari cepat atau lambat kita harus mengambil keputusan.
Nah, pada saat ini kita berada pada masa atau tuntutan dari satu yang mutlak. Keputusan harus selalu diambil menurut apa yang pada saat itu disadari sebagai kewajiban. Kita wajib memutuskan sesuatu sehingga kita bisa bertanggungjawabkan apa yang sudah kita putuskan itu. Sebelumnya suara hati memang dipersoalkan, namun pada saat mengambil keputusan kita harus mengikuti suara hati kita. Nah, itu dia. Kita mengambil keputusan sesuai dengan kesadaran kita pada saat itu. Ada orang yang menyesal karena dia memikirkan suara hatinya yang kemudian. Yang perlu adalah suara hati pada saat itu. Ambil keputusan yang terang pada saat itu. Mungkin suatu waktu kamu pikir kamu salah mengambil keputusan. Tetapi harus kamu sadari bahwa kamu mengambil keputusan itu saat sadar dan sesuai dengan suara hatimu pada saat itu. Sehingga kalau ada kesadaran itu, rasa bersalah setelah mengambil keputusan bisa kamu atasi sedikit demi sedikit. Nah, ini harus disadari. Kalau pada saat itu kamu sudah mengambil keputusan yang menurutmu sesuai dengan suara hati, bukan berarti keputusan itu benar, mutlak benar. Belum tentu. Ada saat ketika memang kamu rasa kamu mengambil keputusan yang salah. Nah, kita masuk membahas tentang fase pasca mengambil keputusan. Ketika sudah mengambil keputusan, kamu merasa ada yang keliru, kamu harus sadari bahwa kamu sudah mengambil keputusan itu secara sadar pada waktu itu. Nah, kalau ternyata setelah seiring berjalannya waktu kamu sadar, oh ini keputusan yang salah untuk menikah di usia muda. Kamu harus sadari bahwa kamu harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Suara hati tidak mengandung garansi bahwa pertimbangan yang sudah ada itu tidak keliru begitu ya. Tidak ada garansi bahwa sudah pasti benar karena sesuai dengan suara hati. Suara hati bisa keliru. Bisa keliru karena suara hati dibangun oleh referensi-referensi. Dan suara hati bukan suara Tuhan. Tidak melulu sesuai dengan suara Tuhan. Tetapi kita harus sadari apa yang kita ambil dengan berlandaskan suara hati kita harus kita terima dan bertanggungjawabkan secara moral. Nah, kalau begitu apa yang keliru? Yang keliru adalah pertimbangan sebelum keputusan itu diambil. Nah, itu dia. Jangan-jangan mungkin sesuai dengan suara hati kita, tetapi tidak sesuai dengan dimensi sosialnya pada waktu itu. Kita harus tahu, keputusan yang kita ambil tidak melulu memiliki dimensi intrapersonal, tetapi juga ada dimensi interpersonalnya, berhubungan dengan pribadi yang lain. Maka mungkin ada kesalahan moral yang sudah kita buat, dan itu harus kita terima dan sadari itu. Dan tugas kita kemudian adalah untuk memperbaiki itu dengan mengambil keputusan yang lain, menanggapi keputusan yang sudah keliru itu. Langkah selanjutnya apa? Dan kita putuskan dengan sesuai hati nurani juga, suara hati juga. Nah, suara hati ragu-ragu. Seringkali kita ragu-ragu tentang apa yang harus kita putuskan. Bahkan terkadang ketika kita sudah harus mengambil keputusan, keputusan mana yang harus diambil? Harus disadari kita harus memilih salah satu. Kalau tetap tidak jelas mana yang lebih baik dan mana yang merugikan, kita bebas memilih salah satu. Sebenarnya aku ragu. Sampai sekarang, sudah waktunya memutuskan menulis surat lamaran. Atau surat yang sifatnya memiliki deadline. Maka dengan bebas aku bisa memilih salah satu yang ada plus minusnya. Nah, dengan ini kita secara moral bisa bertanggung jawab dan kita bisa mengurangi rasa bersalah kita. Nah, ketika mengambil keputusan itu, kita harus menyadari ada dimensi yang harus kita pikirkan. Dimensi otonom dan dimensi relasional. Ini adalah keputusanku, ini adalah milikku, ini tentang diriku. Maka aku harus memutuskan ini berdasarkan pertimbangan hati nuraniku. But di sisi lain ada dimensi relasional. Ada pengaruhnya terhadap orang-orang sekitarku. Karena itu keputusan ini harus kupertimbangkan juga
Kuambil juga dengan memikirkan kepentingan orang lain tanpa mengaburkan apa yang kuinginkan. Nah, di sini barangkali kita sampai pada situasi ragu-ragu. Dalam situasi ragu-ragu, sekali lagi keputusan harus diambil. Semoga kita bisa melihat sesuatu dari situasi ini. Demikian podcast. Kalau ini podcast bisa dikatakan singkat saya buat. Pace bene.